pada saat ini masih bulan Agustus. Udah ikut lomba apa nih? Makan kerupuk apa telur? Sedikit saja karena momentumnya masih bau Agustus. Bau Agustus, ada sesuatu yang luar biasa di merdekanya bangsa ini. Merdekanya tanggal 17 Agustus tahun 45. Ini bukan kebetulan. Jadi hitungan-hitungan itu bukan kebetulan. Semua yang terjadi di alam semesta ini dzalika taqdirul azizil alim. Itu semuanya takdir dari Zat yang maha agung dan maha mengetahui. Sehingga ada ulama yang nyambung-nyambungin, karena ini bukan sesuatu yang kebetulan. Itu Indonesia tanggal 17 Agustus merdekanya, padahal sesuatu yang nyaris tidak mungkin jadi mungkin. Kalau musuh-musuh kita punya meriam ya, kalau kita meriam Belina. Iya. Kalau kita pakai bambu runcing, mereka punya pesawat terbang, walaupun akhirnya dia ngerebut punya juga senjata. Tapi itu konon sesuatu yang nyaris tidak mungkin, tapi terjadi. Walaupun salah satu sababiahnya, Jepangnya juga dibom di Hiroshima. Gitu. Itu mah urusan Allah. Sebab sesuatu yang nyaris tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan juga para pejuang bangsa ini, ulama juga sepakat, merdekanya itu karena rahmat Allah. Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau bukan karena rahmat mah, ya contoh tadi sesuatu yang nyaris tidak mungkin jadi mungkin, walaupun rahmat Allah. Di sisi lain gara-gara Jepangnya dibom, itu mah urusan Allah caranya. Itu ada asbabnya. Maksudnya rahmat Allah turun itu ada sebab-sebabnya. Maka sebagian ulama berpendapat sebab-sebabnya itu orang dulu kaum muslimin mayoritas orang beriman ketika berjuang perang karena tidak ninggalin yang 17 rakaat. 2 rakaat subuh tambah zuhur 4, tambah asar 4, maghrib 3, isya 4, 17. Orang zaman sekarang katanya mah nyari duit, nyari nafkah, ada habisnya sih. Siapa orang yang keluar rumah nyari anugerah Allah, nyari nafkah, kalau punya orang tua karena orang tuanya sudah tua, kalau punya anak masih kecil supaya ifat, tidak minta-minta, malu-maluin ke orang lain, atau buat diri sendiri supaya tidak ngerepotin, maka keluar ruangannya dianggapnya jihad. Cuman sholat kagak. Aneh ya, dari nafkahnya katanya jihad tapi sholat enggak. Orang dulu perang mah perang, lapar iya, bahkan konon makannya ada yang dibilang katanya berdobol pisang dan lain sebagainya. Tapi tetap nggak ninggalin yang 17 rakaat. Maka ini asbab sesuatu yang nyaris tidak mungkin jadi mungkin. Bulannya bulan apa tadi? Agustus bulan berapa? 8. Tidak cuma sholat yang 17 rakaat, tetapi juga karena doanya benar-benar sungguh-sungguh. Ini kita nih kalau doa ada doa yang 8. Doa di kapan tuh? Doa di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu hafalan apa ngerti? Apa ya? Coba saya tes satu saja artinya. Wajiburni artinya apa? Kalau Rabbi firli mah kegampangan. Wajiburni artinya kira-kira apa ya? Bingung ya?
Padahal sholat itu sarana kita curhat. Sholat itu sarana kita ngadu sama Allah. Sebab kita itu punya urusan, punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan, punya keinginan. Itu yang terbaik lewat sholat. Sholatnya curhat. Nah kalau cuma hafalan, bagaimana mau khusyuk ya? Kalau cuma hafalan, ya paling tidak. Coba artinya nih, Robbi firli, yang pertama apa artinya? Ya Tuhan Allah. Kalau Robbi itu yang memelihara. Ikfirli, ampuni dosa saya. Butuh nggak diampuni dosanya? Orang seberuntung-beruntungnya orang, kayak apapun hidup ketika masih di dunia, begitu meninggal diampuni sama Allah. Itu mah beruntung. Ini mah udah miskin, kere, susah, nggak diampunin, keblangsak itu betul. Punya duit 1 triliun saja, begitu menghadap Allah nggak diampunin, itu orang rugi. Maka kita butuh. Jadi kalau baca doa ya harus serius minta. Rabbi firli. Habis itu warhamni. Ya Allah, rahmatilah saya. Ibu-ibu umpamanya ada yang diambil dari kecil sampai gadis, yang namanya bioskop, yang namanya dangdut diuber sampai di Ciputat jalan kaki umpamanya dulunya. Ya pacar udah 12 ganti-ganti mulu. Umpamanya kadang suami orang dikedipin, kan dosa mulu ya gitu. Kau dikedipin gara-gara apa gitu. Udah banyak duitnya. Iya, kayak janda. Jadi ya duda keren, ya duda keren itu. Dosanya udah banyak, tapi kalau dapat rahmat Allah, itu dosa kayak udah nggak ada dosa. Orang kayak apanya bandelnya anak, duit di celana punya bapaknya hilang dia. Yang kayak gini orang kecil, ya. Mamanya begitu, di bawah kasur dia lagi, di atas pintu dia lagi. Dompet dia lagi. Dasar ibunya, bapaknya orang baik, diampuni, dia maafin. Allah apalagi? Allah punya sifat pengasih. Ini kalau kita nggak dapat rahmat Allah mah boro-boro merdeka. Ya Allah, saya sering cerita ya, di Indonesia sholat Jumat pada ngantuk. Sholat Jumat pada ngantuk, emang kenapa tuh? Bukan karena khotibnya nggak bagus, saking tentremnya jadi orang Indonesia pada ngantuk. Padahal khutbahnya ada teriak dikit, tetap ngantuk. Saking amannya. Coba di Timur Tengah, di Syria, sholat Jumat nggak ada yang ngantuk, melek semua. Takut bom nyasar, takut ada peluru nyasar. Sholat pinggir jalan boro-boro aman. Dan yang sebagai Indonesia mah sampai sholat Jumat pada ngantuk. Iya, khutbah mah udah keseringan dengar, ngaji juga sering. Iya kan, dan sebagainya, saking aman. Ini marah. Sampai-sampai pernah kata Habib Umar itu menceritakan satu hadis yang saya mah jarang baca, kitabnya belum ketemu gitu. Bahwa Nabi Muhammad pernah diperlihatkan tuh bumi itu kayak digelar gitu, ketahuan semua bahwa di muka bumi ini ada satu wilayah yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah, dipenuhi dengan berkah. Terus itu anak cucunya suruh ke sana. Dia punya lambangnya merah putih, padahal Indonesia belum ada karena 1400 tahun silam. Dan menurut banyak ulama-ulama dari bangsa ini bahkan dari luar negeri, itu sinyalnya ngarahnya ke Indonesia. Singapura merah putih, kayaknya bukan deh Singapura mah. Ada lagi di barat yang merah putih, ada yang di balik putih merah dan macam-macam, bukan. Semuanya berpendapat itu adalah negara Indonesia yang gemari Paro Jinawi, bahkan anak cucunya dianjurkan pada kesana. Makanya ada habaib di Indonesia banyak. Nah,
terserah nyambung panitia mah, yang penting habaib itu banyak. Cuman itu katanya wilayah hancurnya bukan karena musuh dari luar, tapi kalau bentrok sesama saudara. Makanya dari zaman Belanda, kalau ada orang sakti, orang Belanda pintar nyari orang sakti buat ngelawan. Kalau ada kiai sakti, nyari kiai, diadu domba begitu dan lain sebagainya. Karena dari luar mah susah mulai ngalahinnya. Nah, maka dari itu kalau ada apa-apa, yang penting asalkan jangan chaos, aman gitu di sana. Yang penting jangan bentrok begitu, aman dan lain sebagainya. Tuh. Jadi kalau bisa mah syukur nih yang mudah ngetik. Rabbi firli artinya apa? Warhamni wajibuni, ada yang memberikan arti tambahlah. Ada yang mengatakan sempurnakan, maksudnya ditambah biar sempurna. Pokoknya kita pengen sholat, bacanya udah fasih, tajwidnya udah bagus, artinya nggak paham. Artinya nggak paham, artinya udah paham, tapi nggak sampai hebat, nggak sampai takdim, nggak ada rasa malunya, nggak ada harapannya. Sholatnya rada bagus, warnanya lain, Agustusan, merah putih. Bertetangga, pengen saya nyenangin tetangga, nggak bisa. Iya, kadang anak orang diprototin, gara-gara main layangan mulu dekat saya, kotrok gitu. Dan sebagainya. Pengen gitu, boro-boro ngomong kencang ya. Malah kalau bisa mengasih layangan, belum bisa. Pengen dagang yang bener. Ada begitu ya orang bohongnya ya. Ini jeruk manis semua, ini mau manis, jeruk madu mana ada jeruk madu itu digigit asam. Apa aja dipuji-puji biar laku dan sebagainya. Itu namanya kita banyak kekurangannya. Bahkan tidak cuma kita, kiai, ulama, habaib juga. Siapa yang sempurna? Enggak ada yang sempurna. Makanya tetap minta wajibuni, warfa'ni, ya Allah angkatlah derajat saya. Paling tidak nggak diremehin lah sama orang. Mungkin kayak tadi udah kuat, dibully cuek, kata-katain kuat. Tapi kan kadang-kadang kasihan istrinya, anaknya, ya Allah bapak gua gitu amat. Iya, yang bagus mah mungkin kita kuat, mau dihina, dicaci, dimaki, insya Allah masa bodoh. Tapi istri saya yang belum paham, anak saya yang belum paham, mertua saya, tuh, ya udahlah, nggak usah neko-neko. Ya nggak apa-apa, wajar. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama mereka. Minimal begitulah. Nggak usah diangkat-angkat. Pengennya mah derajatnya mulia dunia akhirat. Minta mau. Mulianya mah gara-gara derajat apa? Ya RT Dina dokter Andes enggak Pak. Ya S1 juga enggak jadi RT. Se-RT kan anak buahnya ada polisi, anak buah RT Dina ada ustaz. Itu juga namanya warfa'ni gitu dan lain sebagainya. Warzuqni apalagi, ngomongan rezeki mah siapa sih yang gak butuh? Semuanya butuh rezeki, tapi yang terbaik diminta. Warzuqni wahdini, minta hidayah. Kita itu pengen melempeng hidup sesuai dengan Quran dan hadis. Salah lagi, kadang-kadang salah lagi. Ya gitu aja, kadang-kadang juga ada orang yang cakep banget, ujung-ujungnya mana Islamnya, bukannya subhanallah, udah subhanallah sambil melotot gitu ya, subhanallah terus gitu. Malah ditanyain nomor berapanya Neng, kebangetan udah punya cucu juga. Iya, pengen sempurna susah, tetap aja harus gitu. Wah Didi minta petunjuk biar benar. Kita pengen mah benar, hidup dengan sesuai dengan agama, pengennya mah benar. Wah Didi, tapi kita memang minta petunjuk. Wa'afini, minta afiat. Kalaupun Allah kasih sehat, tapi sehatnya yang total buat ibadah, total buat amal soleh, total buat kebaikan-kebaikan.
afiat, sehat walafiat. Jadi wa'afin itu minta afiat gitu. Jangan cuma sehat nih, Agustusan mah kemana-mana diukur, ya kan? Kalau zaman sekarang kan banyak dangdut. Ini malam ini di RT 3 ada dangdut apa enggak ya? Ada ya? Saya bukan ngomongin, bukan dosa, bukan, cuman kedengeran aja ke rumah, mau nengok mah malu. Datang sering ngomong gitu, malah nengok gitu ya. Bingung itu. Kan wilayahnya. Wilayahnya. Nanti saya ngintip deh, siapa tahu RT di bawah panggung makanya gitu. Nonton bawah panggung ngapain gitu. Nyari apa bawah panggung. Di kamar juga ada, paling sama. Gitu. Dan lain sebagainya. Jadi iya, ngaji mah alasan dulu. Itu begitu mah diukur dan lain sebagainya. Minta apa tuh? Itu namanya kalau sehat itu namanya bukan sehat afiat, tapi sehatnya buat maksiat. Sehat yang afiat mah sehatnya kalau buat kebaikan tuh. Contohnya Agustusannya, ini ngomong Agustusan buat nyenangin orang deh. Lomba ruk-ruk diniatin, jangan gak diniatin. Kali-kali kayak nyenangin anak-anak kecil. Iya. Kalau kayak mereka mah para pejuang susah lah. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau cuma hura-hura doang nggak dapat pahala, malah nanti dihisab. Dah yang bagus-bagus apa? Hanya ini mah buat nyenangin tetangga, ini mah nyenangin anak kecil. Gak apa-apa ada lomba-lomba, yang penting tidak berbenturan dengan syariat, diniatin. Itu mah begitu juga. Agustus dapat pahala, Muharram dapat pahala, Ramadan dapat pahala. Jadi termasuk Agustus juga dah buat nyenengin orang. Karena diantaranya amal yang bagus itu adalah idkhalus surur. Tapi nyenengin orang itu harus tidak berbenturan dengan syariat. RT nyenengin janda tapi nggak ketahuan siapa-siapa, itu mah modus. Begitu. Bukan saya. Oh bukan RT sono. Kan gara-gara darinya separuh-paruh itu halus surur, memasukkan kebahagiaan, tapi ngumpet-ngumpet jam 1 malam. Memang ngapain 1 malam diusir kali sama istrinya. Waqfu ani. Nih, kalau tadi kan Rabbik firli, kok ada juga waqfu. Waqfu itu kalau Rabbik firli cenderung dosa kadang-kadang yang disengaja. Kalau waqfu ani minta dimaafin. Kayak begini, yang susah dihindar. Contoh, hukumnya terasi apa itu? Hukum aslinya itu mengandung najis. Karena terasi itu udang, ada tainya. Yang namanya tai tetap najis. Tapi kan buangnya susah. Maka namanya makfuun anhu dalam fikih. Dimaafin. Dimaafin. Kalau dalam fikih-fikih, contoh salah satu kitab Al-Bajuri Saranya Fathul Qorib, ikan yang dimaafin, tainya ikut dimakan, itu yang di bawah 2 jari. Jadi kalau ada bandeng 3 jari, itu gampang dibuang, harus dibuang sama tainya dibuang. Kalau nggak dibuang, merembet kemana-mana, maka mutan najis. Iya, umpamanya pengen bikin ayam apa 1 ekor, jangan direbus sama tai-tainya, dibuang karena itu mah gede. Pernah nih di blok saya, itu kan rumah saya belakangnya dulu empangnya, dikuras lelenya, lele bumbu ada yang sampai 80 cm, dipepes nggak dikeluarin tainya, banget. Mending kalau masih tainya tai ikan lelenya, tainya kuning. Tapi tetap dimakan. Saya nggak sebutin namanya, cuman ada. Karena memang empangnya di belakang saya. Diutuh gitu, ada kuning dikira telur. Itu mas sebenarnya udah nggak boleh dimakan. Muka najis, udah campur dengan najis. Ya. Jadi kalau pemanya nih, kalau makan yang goreng nggak apa-apa, kali-kali fikihnya ada. Ikan yang tainya dimakfu, dimaafin,
itu ikan yang di bawah besarnya 2 jari. Dia di bawah, di atas 2 jari, di bawah 2 jari kayak ikan teri, itu susah. Bisa tapi susah. Apalagi kalau teri nasi ya, aduh gimana? Susah lah. Ya nggak bisa. Itu baru najisnya makfuun anhu. Hukum aslinya ya najis karena tainya ya najis, tapi dimaafin. Kenapa? Susahnya ngulain tainya. Barometernya 2 jari dalam kitab Al-Bajuri. Nah sama, tuh ada dosa yang kayaknya susah. Ada yang kerjanya di mall, apalagi di kolam renang ya. Kerja di mall aja pengen menghindar. Ini roknya mah panjangnya sampai mata kaki, tapi belahannya sampai paha. Iya, nggak kerja di situ kemana lagi, gitu ya. Itu namanya pengen mah menghindar maksiat. Ke pasar sama. Iya, pengennya mah ke pasar pakai kacamata hitam juga tetap kelihatan ya. Iya, yang kayak apa aja kelihatan gitu. Itu namanya kita pengen mah tidak maksiat, cuman nggak bisa menghindar. Nah, asalkan kita merasa itu salah, itu dosa, itu makfuun anhu, dimaafin. Memang nggak bisa lagi. Iya. Dan lain sebagainya itu nama sama kita. Nah, itu kita juga perlu minta maaf sama Allah. Jadi kalau Rabbi Firli dengan wa'fu anhu itu adalah kesalahan yang susah menghindar. Ya, makanya minta dimaafkan. Karena susah ya Allah menghindar. Kayak apalagi mohon maaf, sebagian ulama bank itu ada yang mengharamkan, kecuali bank Betawi. Iya. Kalau bank Betawi nggak haram gitu. Bank itu sebagian ada yang mengharamkan. Tetapi zaman sekarang emang siapa orang yang haji nggak lewat bank? Susah. Ya kan? Saya aja jadi guru honornya lewatnya bank. Kadang-kadang guru lewatnya bank. Susah. Nah itu udah menghindar susah. Minimal jangan langsung terjerumus. Itu mudah karena susah. Itu yang begitu makfuun anhu. Ya Allah pengen mah enggak, tapi gimana lagi? Makfuun anhu. Itu perlu. Jadi kalau doa itu yang nyaris tidak mungkin supaya mungkin, paling tidak ada doa 8 yang penting itu kalau 8-nya diijabah, dikabul, kayaknya udah cukup buat apa? Kebutuhan kita sebagai manusia. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tetapi doanya khusyuk, hafal, mengerti, paham, bahkan nangis. Kata Eta, itu mah nangis soalnya di atas balai. Kejepit itu mah kata Minta Saputra. Orang kira doanya khusyuk, amin, nangis kejepit. Kata Kesanan Darahnya kejepit. Iya, zaman dulu panggungnya itu nggak kayak sekarang. Papa dulu mah balai. Doanya saat nangis kejepit. Kira khusyuk. Yang membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin lagi. Yang penting ini nih, yang pentingnya harus menjaga 9 lubang yang menjadi wasilah lantaran maksiat. Makanya merdekanya bangsa Indonesia tahun 45 ya 9 katanya. Nah 9 ini kalaupun kita udah 17 rakaat, kemudian doanya sungguh-sungguh, kalau sholat diisi lah minimal. Ya itulah isinya ketika Rabbi firli, atau ketika sholat udah muji sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Emang kita butuh nggak sama Allah? Butuh. Nah udah minta di hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta di hati, nasta'in. Jangan cuma ritual sholat. Jangan cuma itu mah kebiasaan sholat, hafalan, udah gitu deh. Yang penting hafal, itu mah sama. Anak-anak SD juga sholat sama kayak kita. Tapi dia mah kayaknya mampunya cuma hafalan doang. Isinya apa? Nggak tahu. Tujuannya nggak tahu juga. Kita itu sholat
tempatnya curhat, tempatnya ngadu, tempatnya lapor. Minimal tempatnya bersyukur, mengucapkan terima kasih. Sama kayak doa-doa tadi, ada yang mungkin paman udah hebat tauhidnya. Gara-garanya apa? Gara-garanya Allah Maha Pengampun. Urusan rezeki saya kayaknya nggak minta juga dikasih. Saya nggak minta mata, Allah ngasih. Saya nggak bisa melihat, Allah ngasih. Saya nggak minta oksigen, Allah ngasih. Kayaknya kalau nggak minta juga udah dikasih. Iya, akhirnya apa? Dah, doa kita sebagai wujud, sebagai bentuk pengakuan, saya makan makhluk ya Allah, butuh khalik. Saya kan hamba, butuh Tuhan. Dan saya mata-mata karena ngikutin Engkau sebagai Tuhan nyuruh saya. Ud'uni astajib lakum. Diijabah dan tidak, urusan Engkau ya Allah. Saya mah pengen yang namanya hamba, pengen ngikutin perintah Tuhan saya. Ya udah, suruh doanya ya tadarruk, DP memelas. Suruh doanya ya harus konsen, harus khusyuk ya khusyuk. Itu kan disuruh sama Engkau. Selebihnya urusan Engkau. Diijabahnya cepat, urusan Engkau. Rada lama, terserah. Nanti ada di akhirat, itu mah terserah, urusan Engkau ya Allah. Urusan saya mah sebagai makhluk, itu yang penting disuruh doa ya doa. Jangan kerja mah, mohon maaf ya, ada yang kerja dari pagi pulang malam, butuh banget rezeki, tapi minta mau ogah, kebangetan. Emang kita siapa? Kok kayak nggak butuh Tuhan gitu? Kerjanya mah dari pagi sampai malam, suruh doa warzuqni gitu, enggak. Yang penting apa? Karena mau udah doanya yang serius, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah harus menjaga kemaksiatan yang wasilanya 9 lubang. 2 lubang mata ada lubangnya. Ya, aurat jangan dilihatin mulu. Iya, jangan lihat mulu, kita makanya udah kayak apa gitu ya. Tapi alhamdulillah, makanya belajar gini solusinya, belajar bengong. Ini saya lihat ibu-ibu, tapi nggak ada yang saya lihatin. Makanya kalau ada upil, ada apa nggak kelihatan ya. Iya, ada upilnya, ada apa nggak kelihatan, karena saya nggak konsen. Lama-kelamaan, kalaupun kerjanya di kolam renang, orang pada pakai segitiga yang gitu ya, yang tipis, yang tebel, nggak kelihatannya seolah lihat ke sana, tapi nggak ada satu titik yang dipandang. Itu makanya orang buta. Jadi kelihatannya mau melihat maksiat, tapi kayak tidak maksiat, orang nggak melihat. Melihat sana ke orang, tapi nggak ada yang saya pandang, bengong. Ya kali-kali berarti latihan bengong itu perlu. Iya, serah gitu kan. Depan kita perempuan cakep-cakep begini, kita nggak ladenin, pura-puranya belagu amat ya, gitu ya. Kita ladenin, dosa. Ya udah, walaupun cakep semua, itu kayak bengong nggak ada yang dilihat. Paham, warnanya merah, paham warnanya hijau, macam-macam. Nah itu bukan nimbulin syahwat nantinya. Seperti halnya Gusmik. Gusmik itu kalau tiap malam, mohon maaf, ngambil perempuan nakal yang tercantik, udah ngambil dibayar mahal, dibawa ke kamar. Temannya yang bingung, Gus, bagaimana caranya saya husnudon, orang di depan saya sampean itu bawa perempuan yang paling cakep, dibayar 2 jam di kamar. Kalau ngikutin hadis sudah jelas lah, yang ketiga setan, yang duanya juga yang begitu gitu. Tapi apa? Dia malahin, demi Allah. Paling pertama, paling resikonya disuudonin sama makhluk. Yang kedua, demi Allah. Yang saya lihat secantiknya perempuan siapapun telanjang di mata saya, yang saya lihat cuma tulang dan darah. Kalau melihat tulang dan darah, dosa enggak? Cuma tulang dan darah, gimana mau syahwat? Tulang dan darah, cantiknya kayak apa? Lu namanya telanjang, kita mah deg-degan. Iya, deg-degan lah, walaupun tukang begitu, tapi ya deg-degan. Nggak mungkin nggak ada korengnya, nggak ada apa. Kalau kelihatannya tulang sama darah, itu mau orang luar biasa lagi. Nah kalau kita mah paling tidak belajar bengong kan. Jadi bengong itu ada manfaatnya. Sama lupa itu ada manfaatnya nggak tuh? Banyak.
Ente Dinar pengen nggak menjadi orang yang tidak pelupa? Saya mau gak? Iya, Al-Quran hafal, cakep karena nggak lupa. Cuma nginget baik orang nggak lupa, ayo. Mau makan nggak lupa. Jadi lupa juga anugerah nikmat. Nah, syukur aja apa saja syukur. Iya, nginget baik orang udah 3 hari lagi nggak lupa. Kebanyakan. Iya, ada orang pengen minta doanya, kenapa? Biar jangan pelupa. Serem amat gitu. Saya mau nggak? Suruh lihat yang jin aja di mau gak? Iya, mungkin kalau jinnya cakep semua. Kalau jinnya usianya 1500, nenek-nenek tua, aduh keriput. Serem. Iya, kalau yang cakep aja mah yang nampakin itu gak boleh. Biar itu orang lain Agustus kita mah jin kayak gitu, ayo cakep semua. Dan sebagainya tetap aja dosa. 2 mata, 2 lagi kuping. Jangan dikit-dikit kalau ada orang yang rupik malah ngikut bawa termos sama kopi. Saya modalin terusin kayaknya selamat deh. Iya. Kalau bisa mah pas ada yang ngomong itu, bentar ya saya nganterin sandal dulu, pada mah pulang nganterin sandal kayak gitu. Iya. Jadi biasain. Saya punya tetangga udah almarhum baru 3 tahun, namanya Mbak Supijan. Itu hidupnya 20 tahun cuma kenal orang 3. Aduh saya mah gak kuat. Saya nanya sama orang Jabodetabek, di kampung saya orang alimnya siapa? Dia lihat, ternyata bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan tokoh masyarakat. Rumahnya pinggir kali, ada bambunya, tangannya itu pasir. Akhirnya saya doa, begitu pulang ketemu. Begitu ketemu, akhirnya oh ini. Dia itu rajin padahal, tapi ngakunya saya mah nggak punya saudara. Selama 20 tahun kenal cuma 3 orang. Itu 1 RT-nya. Karena biasa ada urusan bikin KTP macam-macam. Yang kedua ustadz yang di musola. Yang ketiga kiai yang di masjid, suka ngimamin tetap. Itu aja kenalnya. Kalau ada ngaji dengerin, nggak ada langsung pulang, nggak mau mampir kemana-mana. Takut saya orang bodoh nggak bisa nyari. Takut ngedengerin orang ngomongin kejelekan orang, saya mah nggak bisa nyari. Karena saya mah nggak pesantren, nggak ngaji katanya. Saya mah orang miskin, sholat aja cuma dapat dengar dari orang. Segitunya pengen membersihkan diri. Tapi doanya luar biasa, mustajabah. Sampai segitunya, saya mah kayak keong, sampai begitu. Aku bodoh apa-apa, tapi ternyata rumahnya kebanjiran, saya pancing karena informasinya ini orang bisa bicara sama hewan, tahu kabar langit. Saya pancing lama kelamaan setelah berapa kali itu baru, itu rumahnya kebanjiran enggak? Kan ini pinggir kali. Alhamdulillah enggak, sebelah sana iya. Pernah tuh kira-kira 2 meter sampai batu. Saya ajak tuh ayo masuk ke rumah sama-sama makhluk Allah ini. Enggak mau. Saya tuntun tuh ayo, kok nggak juga tuh, berarti mulai ngaku tuh, ayo. Sampai segitunya, kenapa? Saking pinternya jaga maksiat, nggak mau. Sampai ngedengerin kabar jelek aja nggak mau. Tuh, sampai segitunya. Bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan tokoh masyarakat. Tuh. Tapi ternyata luar biasa, miskin pada orangnya. Terus lubang mata, lubang kuping, lubang hidung. Hidung itu apa? Ngendus. Pengennya nyium kesalahan orang. Ini ente girang banget, ada apa ya? Cerugai, wah, pantesan itu banyak beras numpuk gitu. Mama gitu. Apakah di absen? RW-nya digituin. Iya, apalagi entenya ngerantau jadi pengurus masjid. Jangan-jangan ini memberi uang kotak. Kerjaannya gitu, kenapa nggak mikirin kesalahan diri sendiri? Padahal kesalahan kita tuh banyak. Salah sholatnya belum sempurna, cara bertetangganya belum sempurna, ngajinya juga belum bisa, cara ngomongnya kadang masih banyak yang tersinggung. Banyak banget kekurangan kita. Kok ini mah malah sampai gayanya ada di medsos, mohon maaf ya. Itu orang, setahu saya kalau saya buka, nggak ada muji orang kecuali yang dia cocok. Yang ada menghujat, mencaci, memaki.
sampai ke presiden, yang gila-gila besar aja gitu. Itu padahal mah kalau mau introspeksi, emang dia udah berbuat apa untuk RT-nya aja lah. Kayak saya juga, emang punya jasa apa buat RT? Apa ada gara-gara janda yatim gilang gara-gara ada saya? Belum tentu, orang saya jarang santunan. Paling juga diundang, gitu. Malah dapat juga gitu. Apa gara-gara RW-nya juga belum tentu. Apa gara-gara saya jalan jadi bagus, masjid jadi bagus? Enggak. Ngaji aja begini diamplopin, momennya begitu kan? Dia nggak diamplopin mah jangan-jangan kapok begitu kan? Iya. Itu kalau mau ngoreksi diri sendiri aja malu kayaknya kalau ngoreksi orang. Saya mah sering buat contoh Ate Dinar ya karena teman aja gitu. Siapa tuh di akhirat saya ingat Ate Dinar, Ate Dinar, yuk bareng yuk. Kalau saya surga, gitu, dan lain sebagainya. Saya di neraka juga yang ingat Ate Dinar. Saya nggak terima ya Allah, neraka kenapa? Itu yang ngajakin Ate Dinar. Iya, karena ada guru saya begitu. Saya kalau begitu nama guru saya luar biasa. Guru saya itu namanya Gusmo. Dia ngajinya nggak pakai tahunan, nggak pakai bulanan, nggak nyampe sehari. Jadi muridnya Mbah Maimun Juber begitu duitnya majelis santri didoain, selesai didoain apa yang Mbah Maimun bisa dan mengerti dia langsung bisa semua. Udah pulang segitu pesantrennya. Saya punya teman adik kelas. Gara-gara cocok banget ini sama guru. Apa kata Gusmo? Dah kamu foto sama saya. Kalau saya neraka, kamu neraka. Kalau saya surga, kamu surga. Jadi alim itu gara-gara begitu ya ada. Kenapa saya emang enggak? Iya. Itu langsung jadi alim. Alimnya dari mana? Kalau ada orang konsultasi, umpamanya orang Bogor, kamu nggak usah jauh-jauh ke sini. Di Bogor dekat rumah kamu ada orang gini-gini, itu minta doanya ke dia. Kalau ada orang Ciputat, kamu nggak usah ke sini. Ciputat nih orangnya ini. Jadi tukang beca. Tidak harus kiai, ada yang kiai, ada yang bukan. Tahu semua, nggak tahu bisa kenal begitu. Itu gara-gara gitu. Saya neraka, kamu neraka. Saya surga, kamu surga. Kalau saya mau belum bisa begitu kan? Belum bisa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuping, jadi belajaran. Ya kalau ada yang ngomong kurang enak, kita tidak bisa mencegah. Karena saya juga nggak bisa mencegah itu. Ya pura-pura pulangnya mau nganterin sendal. Terus itu kan baru 6 ya. Mulut ini yang paling bahaya. Mulut. Dengan mulut istri saya halal. Saya terima nikahnya halal. Dengan mulut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dan menjadi penyebab memegang pintunya surga. Itu syaratnya masuk surga. Dengan mulut orang jadi kafir, jadi dosa dan lain sebagainya. Makanya yang paling saya khawatirkan, yang saya hormati itu orang yang tidak banyak ngomong. Dia mah kalau nyumbang 1.000 rupiah juga utuh, karena nggak riak. Kalau yang tukang ngomong kan nyumbangnya cakep berapa? 10 juta. Udah nyumbang, wih, saya tadi lewat. Ada orang minta sumbangan, masjidnya hampir roboh. Alhamdulillah, baca tuh ngomongnya alhamdulillah. Saya kasih dia 10 juta. Padahal mah di hatinya biar yang ngedengerin ngejempolin saya. Walaupun nggak ngomong hebat, tapi kan kita mengharap ke dia. Dan dia nggak butuh cerita saya, tapi cerita B. Ceritanya apa dibungkus dengan alhamdulillah, cakep. Iya, nggak minta cerita, nggak apa-apa, tahu-tahu cerita tentang kebaikan diri sendirinya. Itu udah mulai keriak gitu. Tapi orang yang diam nyumbangnya mas 1.000 rupiah. Tidak ada. Yang terakhir ke mulut, kemudian kubul dan dubur. Kubul itu jalan yang depan, dubur itu jalan yang belakang. Ini kalau kita bisa menjaga maksiat-maksiat yang dari mata, katanya Jibril begitu ya, dari mata turun ke hati. Kata orang, saya dulu begitu nggak ya? Kayaknya sama deh. Sama dosa juga, pertama dari mata dulu. Istrinya kayak bilang, jilbabnya ganti mulu seminggu 3 kali. Nah, di hati udah jadi suudon.
Iya, udah ini dan ngedengerin, oh pantesan ya. Pertama cuma iya gitu aja, lama-kelamaan hobi dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sumber-sumber maksiat lewatnya itu mata, kuping, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang itu 9. Jangan harap cita-citanya gampang dikabul, tetapi dikabulnya bersamaan dengan berkah dan ridhonya Allah kalau tidak menghindar maksiat yang lewat 9 lubang. Maka faktabiru ya ulul albab, ambillah pelajaran. Indonesia merdeka sesuatu yang nyaris tidak mungkin saja menjadi mungkin. Itu karena tadi dia tidak ninggalin yang 17 rakaat, terus minta sama Allah, jangan tidak minta, minimal 8 doa. Dari 8 doa itu bisa mencakup semua hajat semuanya. Dan ketiganya yang penting lagi, yang membuat sholatnya gampang dikabul, doanya gampang dikabul, hindari kemaksiatan yang berawal dari 9 lubang. Baru sesuatu yang nyaris tidak mungkin menjadi mungkin. Ya udah Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa masalah itu Allah Akbar.